sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Sipulo Nibago SE, guru ekonomi di SMA Negeri 1 Hibala, Kecamatan Hibala, Kabupaten Nias Selatan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Pasundan Bandung. Pada kesempatan ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMA Negeri 1 Pulau Batu. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 12 IPS 1 dengan materi pokok penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa dengan subtema jurnal penutup. Berikut video praktik pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarmu? Baik. Baik. Bagaimana, masih semangat? Semangat. Oke, sekali lagi. Semangat. Maka mari kita mulai dengan doa kepada anak-anak kami. Siapa yang bersedia memimpin kita dalam doa? Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai proses belajar kita, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerjaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas pertolongan-Mu pada kami hingga dari tadi di makam masing-masing perjalanan hingga sampai di sekolah ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan proses belajar kami. Ya Tuhan, lindungilah kami, jauhkanlah kami dari segala bahaya, dan supaya apa yang diberikan Bapa guru kami, supaya kami dapat menyimak dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa anak yang sempurna, kiranya Tuhan yang selalu menyempurnakan Dia dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih kepada anak-anak mulia yang sudah membawa kita dalam doa. Sekarang kita mencoba menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dengan tujuan supaya kita sebagai warga negara Indonesia kita tetap semangat dan kita tetap menyadari bahwa betapa pentingnya rasa nasionalisme. Untuk itu kepada salah satu anak kami persilakan untuk memimpin kita menyanyikan lagu nasional. Dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya, tiga duanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah, marilah kita berseru. Indonesia bersatu, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, berikan tepuk tangan untuk kita. Terima kasih banyak kepada anak kami kita yang sudah memimpin kita menyanyikan lagu nasional. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran, kita presensi dulu. Kita di sini berapa orang? 18 orang. Siapa yang tidak hadir? Novia. Oke, si Novi apa alasannya kenapa tidak hadir? Sakit. Siapa yang berdekatan rumahnya? Oke, alasannya sakit ya. Baik, berarti kita 18 orang dikurang 1 orang, berarti yang hadir hari ini 17 orang. Jadi mudah-mudahan minggu depan kita bisa hadir 100% pada pembelajaran ekonomi. Amin.
Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kepada anak-anak kami yang mau ke toilet, dipersilakan karena nanti pada saat pembelajaran tidak ada izin lagi untuk ke toilet. Kemudian coba lihat di kiri kananmu mana tahu ada sampah, silakan dibuang. Kemudian lihat kerapian bajumu, ya. Kalau masih ada kaki bajunya di luar, silakan dimasukkan. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, kita apresiasi dulu, ya. Apresiasi ini adalah mengingat kembali pembelajaran minggu lalu atau sebelumnya. Untuk itu kami berikan waktu kepada anak kami salah satu untuk menyampaikan persepsi. Saya Pak, Ya, pertama mengenai siklus dasar persamaan jasa. mengenai siklus Persamaan dasar. akuntansi perusahaan jasa. Baik, siapa lagi? Saya Pak, Ya, mengenai buku besar. mengenai buku besar, betul sekali. Oke, siapa lagi? Saya Pak, Si Edward. Oke, silakan Edward. mengenai karakteristik perusahaan jasa. Mengenai karakteristik perusahaan jasa. Siapa yang bisa memberikan contoh apa itu karakteristik perusahaan jasa? Ya, Contohnya adalah usaha transportasi. usaha transportasi, apa lagi? Saya Pak, Ya, usaha bengkel, usaha bengkel, apa lagi? Silakan. usaha pangkas, Usaha pangkas, apa lagi? Ya, Usaha cuci motor. usaha cuci motor. Jadi itu semua ya contoh-contoh daripada perusahaan jasa. ya. Kemudian siapa lagi yang bisa memberikan tanggapan? Ya, Mengenai mekanisme pencatatan akuntansi. iya, mengenai mekanisme pencatatan akuntansi. Jadi itulah materi yang kita pelajari minggu lalu. Baik, pada pertemuan ini kita membahas mengenai penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelumnya Bapak sudah membagi materi melalui group, kemudian Bapak juga sudah memberikan hardcopy setiap kelompok, mudah-mudahan sudah dipelajari. Untuk itu, peta konsep penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya, pertama kita akan membuat jurnal. Kita akan mempelajari jurnal penutup. Kemudian kita akan mempelajari mengenai neraca saldo. Setelah itu kita akan mempelajari mengenai jurnal kembali. Nah, di jurnal penutup apa saja yang kita pelajari di sana? Yaitu mengenai jurnal penutup, mengenai buku besar setelah penutup. Jadi itulah yang kita pelajari di jurnal penutup. Nah, pada hari ini hanya jurnal penutup saja yang akan kita pelajari. Kemudian di neraca saldo kita akan mempelajari mengenai pengertian neraca saldo setelah penutup. Kemudian menyusun neraca saldo setelah penutup. Kemudian di jurnal kembali kita akan mempelajari mengenai pengertian jurnal kembali dan menyusun jurnal berbalik. Jadi itulah peta konsep daripada penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada pertemuan ini pertama menganalisis penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Indikator pencapaian kompetensi. Pertama, menganalisis konsep jurnal penutup. Kemudian, menganalisis akun yang dicatat dalam jurnal penutup. Menyusun jurnal penutup akhir periode akuntansi. Menyajikan hasil penyusunan jurnal penutup. Jadi itulah indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, setelah selesai pembelajaran ini nanti, ya, setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, maka kita sudah mampu menganalisis konsep jurnal
jurnal penutup secara tepat. Jadi, menganalisis akun yang dicatat dalam jurnal penutup dengan teliti. Kemudian, mampu menyusun jurnal penutup akhir periode akuntansi secara teliti. Menyajikan hasil penyusunan jurnal penutup dengan bertanggung jawab. Jadi ini nanti terlihat dari presentasimu. Kamu akan mengerjakan LKPD dan kamu akan presentasi setiap kelompok untuk menyajikan hasil. Jurnal penutup adalah bagian dari laporan keuangan yang disusun pada akhir periode pembukuan. Jadi jurnal penutup ini termasuk laporan keuangan. Tetapi penyusunannya itu disusun setiap akhir periode akuntansi. Nah, kemudian jurnal ini juga digunakan untuk menutup akun nominal dan menyiapkan neraca akhir. Nah, pada jurnal penutup ini kita akan menutup semua akun-akun nominal. Nah, apa saja akun nominal itu? Yaitu akun pendapatan, kemudian akun beban. Penyusunan jurnal penutup dilakukan untuk menutup akun-akun nominal yang telah disusun dalam laporan keuangan. Jadi, setelah disusun laporan keuangan, ya setelah dibuat laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, catatan atas laporan keuangan, baru disesuaikan lagi atau dilakukan penutupan pada jurnalnya. Ya, apa saja akun-akun yang ditutup tadi? Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Akun pendapatan, akun beban, ikhtisar laba rugi, dan diberikan di layar Infokus mengenai mekanisme pencetakan jurnal penutup siklus akuntansi perusahaan jasa. Silakan diperhatikan, lalu dianalisis, lalu nanti Bapak akan tanya, sampaikan pendapatmu, apa yang masalah yang kamu temukan di sana. Diberikan waktu. Silakan, siapa yang mau memberikan pendapat? Saya Pak. Ya. Apa fungsi pembuatan jurnal penutup? Baik, terima kasih ya. Oke, siapa yang bisa menanggapi? Fungsi dari pembuatan jurnal penutup ada 7. Pertama, menutup saldo akun sementara dengan cara menjadikan saldo akun tersebut 0. Kedua, menunjukkan jumlah modal yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode akuntansi. Ketiga, menyamakan jumlah modal akhir dengan yang dicatat dalam neraca. Keempat, memisahkan akun pendapatan dan beban. Kelima, menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah penyusunan jumlah penutup. Keenam, mempermudah pemeriksaan dengan melakukan pemisahan transaksi. Ketujuh, memudahkan penyusunan akun real. Itulah kira-kira fungsi dari jurnal penutup. Ya, baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Silakan. Kenapa hanya akun nominal saja yang dibuat jurnal penutup? Oke, siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan. Karena akun nominal itu bukan akun tetap, maka perlu dilakukan penutupan setiap akhir periode dan dimuat dalam akun real. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Siapa lagi yang bisa memberikan pertanyaan? Oke, silakan. Bagaimana cara pencatatan penutupan siklus akuntansi perusahaan jika perusahaan tersebut rugi? Ya, baik. Siapa yang bisa menjawab? Oke, Bapak akan bantu. Pencatatan jurnal penutup ketika perusahaan itu mengalami rugi, maka modal pada ikhtisar laba rugi. Artinya modal
ya, atau kerugian itu diambil pada modal. Maka penyusunannya, modal berada pada sisi debit dan ikhtisar laba rugi berada pada sisi kredit. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan membagikan kerja kelompok, ya, atau kelompok diskusi. Kita di sini 17 orang, maka kita akan bagi 4 kelompok, ya. Setiap kelompok ada 4 orang. Nah, kelompok yang satu nanti ada 5 orang. Baik, silakan masuk ke kelompokmu masing-masing. Kelompok 1, Marlinus Gaurifa, Dertal Wau, Edward Lasso, dan Fenia Honda. Silakan bentuk mejanya. Kelompok 2, Yusman Bago, Lukas Sapurugara, Idrus Gaho, Robertus Duha. Kelompok 3, Judilius Duha, Deon Duha, Noviana Bago, dan Cecilia dan. Kelompok 4, Kristina Duha, Medita Lau, Febrita Nimen Manala, dan Jusnia Bago. Agus Warti masuk di kelompok 4. Bapak akan menjelaskan cara mengerjakan LKPD. Di halaman pertama, silakan diperhatikan. Di halaman pertama, nama kelompok. Ya, tulis nama kelompoknya. Kemudian tulis anggota kelompok, nama-nama anggota kelompok. 1, 2, 3 sampai 4. Kalau 5, 5, ya. Kemudian di halaman kedua ada tujuan pembelajaran, kemudian petunjuk kerja. Coba perhatikan petunjuk kerja. Tentukan akun-akun yang membutuhkan jurnal penutupan pada perusahaan jasa. Kemudian perhatikan dan cermati laporan keuangan yang tersedia. Kerjakanlah tugas ini berikut. Pertama, analisis laporan keuangan yang tersedia, dan kemudian buatlah jurnal penutup. Kerjakan dengan teliti, cepat, dan rapi. Kemudian lihat di lembaran ketiga, itu laporan keuangan. Oke. Kemudian di lembaran keempat, berdasarkan data di atas, susunlah jurnal penutup. Anak-anak kami sambil jalan berdiskusi, Bapak juga akan menilai pengalaman dalam kelompok. Silakan.
untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kepada kelompok 1 diberikan waktu. Baik, kami akan presentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 1. Kami ada di empat orang. Pertama Marius Gorifa, kedua Dental Bau, ketiga Edward Kaso, dan keempat Kenya Honda. Baik, langsung aja hasilnya. Akun pendapatan debitnya ada 3.850.000, sedangkan laba ruginya ada 3.015.000 rupiah. Akun lagi besar laba ruginya debitnya ada 835.000 rupiah, sedangkan beban ada 835.000 rupiah. Standar laba ruginya debitnya ada 3.015.000 rupiah, modalnya masuk di kredit 3.015.000 rupiah. Akun modal debit ada 100, priva ada 100.000. Jadi rincian dari jumlah beban usaha. Pertama, beban sewa ruangan yang 835 tadi. Rinciannya pertama, beban sewa ruangan ada 60.000 rupiah, beban listrik dan air ada 200.000 rupiah, beban gaji ada 300.000 rupiah, beban telepon ada 75.000 rupiah, beban perlengkapan ada 150.000 rupiah, beban penyusutan peralatan ada 50.000 rupiah. Jadi jumlah beban usaha ada 835.000 rupiah. Itulah hasil pengamatan kami. Dan sekarang kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Apa itu prepaid? Pengambilan uang dari modal untuk keperluan pribadi. Bagaimana? Terima kasih kepada kelompok 1, berikan tepuk tangan. Baik, sekarang kita berikan waktu kepada kelompok 2. Dipersilakan. Baik, kami akan mencoba mempresentasikan hasil kelompok yang telah kami kerjakan. Pertama, ada teman-teman kami. Pertama, Susah Sudarbarat, Kedua, Profesor Sudarbarat, Yusman Bang. Baik, pertama akun pendapatan pendebit 3.850.000 dan ikhtisar laba rugi masuk kredit 835.000. Kemudian ikhtisar laba rugi yaitu debit 835.000 dan beban pertama beban sewa ruangan 60.000, beban listrik air 200.000, beban gaji 300.000, beban telepon 75.000, beban perlengkapan 150.000, beban pengusutan peralatan 50.000. Semua penjualannya kredit 835.000. Kemudian ikhtisar laba rugi debit 3.015.000, modal 3.015.000, modal 100.000 atau debit 100.000, privat kredit 100.000. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Bagaimana? Sudah pas? Oke. Terima kasih kepada kelompok 2 atas presentasi kelompoknya. Berikan tepuk tangan. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 3.
hasil kerja kelompok kami tadi. Sebelumnya terima salam kami dalam bahasa daerah kita Yahoo. Baik, kita masuk aja nama kelompok kami. Kita kelompok Julius Duha, anggota Alexander Putra Duha, Cecilia Sifani Daki, dan Novian Baru. Akun pendapatan atau debit 3.850, Ikesa laba rugi 3.850, beban sewa ruang 60.000, beban listrik dan air 200.000, beban gaji 300.000, beban telepon 75.000, beban perlengkapan 150.000, beban penyusutan peralatan 50.000. Iktisa laba rugi debit 3.015.000, kredit atau modal 3.015.000, modal 100.000, privat 100.000. Ya baik, terima kasih pembacaan dari pengamatan kami. Bagi teman-teman yang mau bertanya, persilakan. Kami ada pertanyaan nomor 1. Silakan. Di sini ada sisa laba rugi dan modal. Itu dikatakan kredit debitnya 100 dan kreditnya 100. Di manakah diambil 100 itu? Kami ambilnya dari laporan dari perubahan modal. Baik, Bapak akan tambahkan untuk prepay ini adalah pengambilan uang secara pribadi untuk keperluan pribadi, mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Lalu dari mana diambil? Kan ada di LKPD di lembaran ketiga itu ada laporan perubahan modal. Di situ ada prepay sebesar 100.000. Disitulah diambil yang prepay. Baik, bagaimana, sudah mengerti? Mengerti, Pak. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Sudah pas? Sudah. Baik, terima kasih kelompok 3, berikan tepuk tangan. Ini hasilnya mana? Sekarang kita berikan waktu untuk kelompok 4. Ini kelompok terakhir. Mudah-mudahan sangat-sangat bagus hasilnya. Diberikan waktu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 4. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, saya sapa kita semua. Selamat siang. Yahoo. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami dari kelompok 4. Nama kelompok yaitu 1. Christina Duha, 2. Febrita Nimenia Manao, 3. Ominita Wau, 4. Jusniar Bago, dan 5. Aguswati Bago. Adapun hasil kerja kelompok kami yaitu akun debit kredit. 1. Pendapat ikhtisar laba rugi diambil dari pendapatan sebesar 3.850.000. Beban diambil dari ikhtisar laba rugi sebesar 835.000. Adapun rinciannya yaitu 1. Beban sewa ruangan sebesar 60.000. Beban listrik dan air sebesar 200.000, beban gaji sebesar 300.000, beban telepon sebesar 75.000, beban perlengkapan sebesar 150.000, beban penyusutan peralatan sebesar 50.000. Jadi totalnya sebesar 835.000. Modal diambil dari ikhtisar laba rugi sebesar Rp3.015.000. Priva diambil dari modal sebesar Rp100.000.
Perlu kita tahu bahwa priva adalah pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Adapun kesimpulan dari kerja kelompok kami yaitu dapat disimpulkan bahwa penyusutan jurnal penutup dilakukan untuk menutup akun-akun nominal yang telah disusun dalam laporan keuangan seperti ikhtisar laba rugi, beban, modal, dan priva. Demikianlah hasil kerja kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya Dan ataupun tidak ada mau pertanyaan, maka kita berikan aplaus untuk kelompok keempat. Kita silakan dulu. Kalau Bapak menilai dari hasil kerja kelompok kamu pada hari ini, maka kelompok 1 mendapat nilai 95. Berikan tepuk tangan. Kemudian untuk kelompok 2 sama mendapat nilai 95. Berikan tepuk tangan. Baik. Untuk kelompok 3 ya, tidak kalah saing dengan kelompok 1 dan kelompok 2 mendapat nilai 95 juga. Untuk kelompok terakhir mendapat nilai tugas 100. Berikan tepuk tangan. Jadi kelompok 3 mendapat nilai 100 karena penyusunan jurnal penutup sudah bagus dan membuat kesimpulan daripada. Dipersilakan kepada salah satu anak kami untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu akun yang tercatat dalam jurnal penutup adalah akun-akun menggunakan akun pembayaran. Baik. Terima kasih. Siapa lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Menurut pendapat saya bahwa jurnal akun penutup itu adalah menutup akun pendapatan dengan meninggalkan setiap akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Untuk refleksi pembelajaran, kami berikan waktu kepada Christina untuk menyampaikan refleksi pembelajaran pada hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan refleksi pada pembelajaran kita pada saat ini. Pada pembelajaran ini kami sangat berterima kasih karena telah memberikan waktu untuk mempelajari mengenai penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa yaitu jurnal penutup. Pada pembelajaran ini kami sangat bersemangat dan senang karena kami diberikan kebebasan untuk berdiskusi untuk memecahkan masalah di LKPBD. Dan semoga pembelajaran pada minggu depannya akan lebih baik lagi pada hari pertemuan ini. Semoga dalam minggu depan bisa lebih baik lagi dan tepat dan bisa kami menerimanya dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Jadi itu dia refleksi pembelajaran pada hari ini, bahwa anak-anak kami merasa senang karena selama ini kalau kita belajar, ya model pembelajaran yang digunakan masih model konvensional. Artinya guru datang memberikan buku, menulis, mencatat, ya tidak ada kegiatan selain itu, baru dijelaskan. Hanya itu saja. Jadi pada pembelajaran saat ini, yaitu pembelajaran inovatif, siswa itu dituntut untuk ya lebih kreatif, lebih komunikasi. Ya, ada juga unsur kolaborasi. Ya. Kemudian selain kreatif, ya komunikatif, ada kolaborasi. Apa lagi? Dibutuhkan juga critical thinking. Ya, berpikir kritis. Bapak informasikan untuk pembelajaran minggu depan, yaitu mengenai buku besar setelah
penutup. Untuk itu silakan dipelajari ya materi mengenai buku besar setelah penutup. Jadi anak-anak kami silakan baca modul. Nanti Bapak akan share di grup modul kita untuk minggu depan. Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Sylvia. Kepada Sylvia diberi waktu. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kembalikan menyerahkan diri dari tangan-Mu. Dari tadi kami memulai hingga kami mengakhirinya. Engkau melindungi kami, membimbing kami, dan menjauhkan kami dari segala cobaan. Demi nama Kristus Tuhan terang-terang kami. Baik, terima kasih kepada Sylvia Didaki yang sudah memimpin kita dalam doa. Demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang. Siang. Baik, dipersilakan siapa yang mau istirahat? Silakan. Ya Pak.